Resmi, Marco Palestra pembelian pertama Chelsea di Xabi Alonso. Chelsea resmi mengumumkan perekrutan bek timnas Italia yakni Marco Palestra dari Atalanta yang menjadi rekrutan pertama era pelatih dari Xabi Alonso. Bek berusia 21 tahun itu menandatangani kontrak hingga tahun 2033 dan bakalan mengikuti pramusim bersama rekan-rekan yang baru. Palestra mengaku antusias bergabung dan yakin akan berkembang pesat di bawah pimpinan dari Xabi Alonso. Menurut laporan, Chelsea merogoh kocek hingga 55 juta euro plus klausul tambahan untuk bisa mendatangkan pemain yang sempat menangis usai timnas Italia kalah dari Bosnia. Lamine Yamal siap sambut Julian Alvarez dengan tangan terbuka di Barcelona. Lamine Yamal menyatakan akan menyambut Julian Alvarez dengan senang hati jika penyerang Argentina itu bergabung ke Barcelona seiring spekulasi dengan masa depannya di Atletico Madrid. Real Madrid sebelumnya menawar 150 juta euro namun ditolak, sementara klausul pelepasan Alvarez tercatat mencapai 500 juta euro. Usai Argentina kalahkan Austria di Piala Dunia 2026, Alvarez mengaku ingin transfer demi mewujudkan impiannya yang dilaporkan mengarah ke Barcelona. Musim 2025-2026 ia mencatatkan 29 kontribusi gol dari total 49 laga. Meski begitu, CEO Atletico Madrid menegaskan tak berniat menjual Alvarez terutama ke rival domestik. Kylian Mbappe pecahkan rekor Ronaldo usai Prancis bungkam Swedia. Mbappe mencetakkan 2 gol saat Prancis menang 3-0 atas Swedia di babak 32 besar Piala Dunia, melampaui rekor dari fase gugur milik Ronaldo. Ia kini punya 18 gol di Piala Dunia, hanya terpaut 1 gol dari Messi, dan Prancis akan menghadapi Paraguay di babak 16 besar. Norwegia cetak sejarah di Piala Dunia. Erling Haaland siap tantang timnas Brasil. Erling Haaland membawa Norwegia menang 2-1 atas Pantai Gading di babak 32 besar Piala Dunia 2026, di mana ia mencetakkan gol kemenangan di menit ke-86 usai Antonio Nusa membuka keunggulan dan Amad Diallo menyamakan kedudukan. Ini menjadi kemenangan pertama Norwegia di fase gugur Piala Dunia sepanjang sejarah, sekaligus tim Eropa pertama sejak Ukraina 2006 yang meraih hasil serupa pada laga perdana fase gugur. Haaland menyebut pencapaian ini luar biasa mengingat baru 28 tahun Norwegia kembali tampil di ajang Piala Dunia. Selanjutnya Norwegia akan menghadapi Brasil di New York City. Rekor Deschamps pelatih dengan kemenangan terbanyak di Piala Dunia. Kemenangan Prancis atas Swedia menjadikan Didier Deschamps pelatih dengan kemenangan terbanyak di Piala Dunia, yakni 18 melewati Helmut Schön. Deschamps membawa Prancis juara 2018 dan runner-up di tahun 2022 dengan total 55 gol dicetakkan di tahun 2014 dan menjadikannya tim paling produktif di ajang tersebut. Inter Milan perpanjang kontrak dari Mkhitaryan. Hendrik Mkhitaryan yang kini berusia 37 tahun memperpanjang kontraknya di Inter Milan hingga Juni 2027 dengan gaji sekitar 2 juta euro atau lebih rendah dari kontrak sebelumnya. Musim lalu ia tampil 39 kali dengan mencatatkan 4 gol dan 3 assist. Beberapa pemain senior Inter lainnya seperti Sommer, Van de Vrij, Darmian dan juga Acerbi justru henggang dari Inter Milan. Harry Kane gendong 3 singa ke babak 16 besar. Inggris menang comeback 2-1 atas Kongo di babak 32 besar. Kongo unggul lebih dahulu lewat gol dari Brian Kipenga sebelum Harry Kane mencetakkan 2 gol di babak kedua. Dengan hasil ini Inggris berhak melaju ke babak 16 besar dan akan berhadapan dengan timnas Meksiko. Resmi, Liverpool tuntaskan transfer Jeremy Jacquet. Liverpool resmi mendatangkan bek muda asal Prancis yakni Jeremy Jacquet dari Rennes dengan harga sekitar 55 juta pound sterling. Jacquet sebelumnya sempat dipinjamkan kembali ke Rennes usai kesepakatan awal dan ia mengaku sangat antusias memulai karir barunya di Anfield Stadium. Setelah 40 tahun, Meksiko akhirnya menangi laga knockout. Meksiko menang 2-0 atas Ekuador lewat gol dari Julian Quinones dan juga Raul Jimenez dan mengakhiri puasa 40 tahun kemenangan fase gugur sejak 1986. Pelatih Javier Aguirre menyebut kemenangan ini sangat berarti berkat dukungan penuh supporter di Azteca dan Meksiko selanjutnya akan menghadapi pemenang antara Inggris versus Kongo.
Toni Kroos sebut Jerman tak punya pemain kelas dunia. Toni Kroos mengkritik timnas Jerman usai gugur di 32 besar Piala Dunia 2026 lewat adu penalti dari Paraguay. Menurutnya, Jerman saat ini tidak memiliki pemain kelas dunia sejati, hanya beberapa pemain potensi. Ia juga menyoroti mentalitas tim yang kurang mampu tampil maksimal di bawah tekanan tinggi. Lamine Yamal memimpin penjualan jersey baru Barcelona. Jersey kandang baru Barcelona 2026-2027 laris manis di hari peluncuran. Dengan jersey Lamine Yamal bernomor punggung 10 menjadi barang terlaris. Para penggemar sudah mengantri di toko Spotify Camp Nou sejak Rabu pagi. Seragam baru menampilkan desain grafis vertikal biru dan juga tipografi khusus bernama FC Barcelona Modernista yang dirancang untuk bisa memperkuat identitas visual klub dengan warisan budaya modernis Catalonia. Lamine Yamal yang berusia 18 tahun menjadi wajah utama Barcelona dan juga timnas Spanyol meski usianya masih muda. Inter kejar Trevoh Chalobah, tawaran Como 25 juta euro ditolak Chelsea. Inter Milan menjadikan Trevoh Chalobah, bek 27 tahun itu sebagai target utama lini pertahanan atas rekomendasi Direktur Olahraga yakni Piero Asulio. Chelsea membandrol pemainnya seharga 40 juta euro, sementara tawaran Como sebesar 25 juta euro dan bonus telah ditolak mentah-mentah. Inter kini harus bersaing dengan Como sekaligus meyakinkan pemain dengan proyek klub yang lebih menjanjikan. Selain Chalobah, Inter juga mempertimbangkan Gianluca Mancini dan juga Mario Gila, meski harus bersaing dengan Juventus dan juga Napoli. Jika David Fratesi terjual, Sassuolo dan Roma ikut kantongi bonus. Sassuolo dan AS Roma bakal mendapatkan tambahan jika Inter Milan berhasil melepas David Fratesi. Menurut laporan dari Filippo Biafora, sejumlah bonus dalam kesepakatan transfer Inter dan Sassuolo terpicu di musim lalu tanpa nominal spesifik. Roma, klub asal Fratesi sebelumnya ke Sassuolo, masih memegang persentase hak penjualan kembali sehingga ikut bagian, tercatat sekitar 300.000 euro. Masa depan dari Fratesi di Inter masih belum pasti. Musim 2025-2026 jadi musim terburuknya. Hanya 22 penampilan di ajang Serie A dengan 19 diantaranya berasal dari bangku cadangan. Mulai latih skuad di 9 Juli, Xabi Alonso bersiap pimpin pramusim Chelsea. Chelsea mengkonfirmasi pramusim di bawah asuhan dari Xabi Alonso dimulai Kamis mendatang dengan pemain yang tidak tampil di Piala Dunia melapor ke Cobham. Cole Palmer dan juga Joao Pedro diharapkan diuntungkan dari persiapan penuh. Bersama dengan itu, Chelsea juga mengumumkan perekrutan dari bek sayap Marco Palestra dan menjadi rekrutan pertama dari Xabi Alonso. Era Alonso dimulai melawan Fulham di Craven Cottage pada tanggal 24 Agustus sebelum laga kandang melawan Brighton di tanggal 29 Agustus. Drama di menit akhir set merah ke babak 16 besar. Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal dalam 120 menit dan memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia. Senegal diketahui unggul lebih dahulu lewat Habib Diarra dan juga Ismail Assar di menit ke-51. Sebelum Belgia bangkit lewat gol dari Romelu Lukaku dan juga Yuri Tillman yang memaksa laga perpanjangan waktu. Skor tetap 2-2 hingga extra time hampir selesai, sampai wasit Seth Martinez memberikan penalti di menit ke-118 setelah pengecekan dari VAR. Tillman sukses mengeksekusi dan memastikan kemenangan 3-2 untuk timnas Belgia. Al-Ahly resmi umumkan kepergian dari Franck Kessie. Franck Kessie secara resmi meninggalkan Al-Ahly setelah klub memutuskan tidak memperpanjang kontraknya. Selama 3 musim, gelandang asal Pantai Gading itu tampil lebih dari 119 pertandingan, mencetakkan 26 gol dan juga 15 assist, serta berkontribusi meraih treble bersejarah termasuk 2 gelar Liga Champions Asia dan 1 gelar Piala Super Arab Saudi. Kini ia berstatus sebagai bebas transfer dan Kessie dilaporkan menerima tawaran resmi dari Al-Ittihad selain minat dari klub Eropa. Ia diketahui bergabung dengan Al-Ahly di tahun 2023 dari Barcelona. Atletico siapkan dana 30 juta euro untuk datangkan Tresoldi. Atletico Madrid membuka negosiasi serius untuk bisa mendatangkan penyerang muda Nicolo Tresoldi dari klub Bruges dengan nilai mencapai 30 juta euro. Pemain 22 tahun kelahiran Cagliari itu
telah mencetakkan 12 gol dalam 24 laga bersama Jerman U21. Sejak bergabung dengan Hannover setahun lalu seharga 7,5 juta euro, Trissoldi tampil impresif dengan mencetakkan 23 gol dan juga 9 assist dari 59 laga. Selain Atletico, Como dan juga Bayer Leverkusen juga memantau sang pemain setelah sebelumnya ada Milan dan juga Arsenal yang sempat berminat. Mourinho ingin lepas Camavinga. Man City negosiasi dengan Real Madrid. Man City tengah bernegosiasi dengan Real Madrid untuk bisa mendatangkan Eduardo Camavinga setelah Jose Mourinho memberikan lampu hijau untuk melepas sang gelandang asal Prancis tersebut karena meragukan kualitasnya. Meski sukses meraih trofi Liga Champions dan La Liga, Camavinga sempat kecewa tak masuk ke dalam skuad Prancis di Piala Dunia. Dan kini Manchester City dikabarkan tertarik kepada fisik dan kecepatannya, sementara Madrid menginginkan biaya transfer yang besar. Mourinho berencana mendatangkan gelandang dan juga bek baru dengan nama Alessandro Bastoni kini menjadi incaran utama di posisi bek yang akan datang. Al-Ahly ngotot Kate Mo Salah sebagai pengganti Riyad Mahrez. Setelah kontraknya di Liverpool berakhir, Mo Salah berstatus sebagai pemain bebas transfer dan menjadi target utama dari Al-Ahly sebagai pengganti dari Riyad Mahrez yang akan hengkang. Selama membela Liverpool, pemain 34 tahun itu mencatatkan 195 gol dan juga 93 assist dari 328 pertandingan. Kepergiannya dipicu hubungan yang memburuk dengan mantan pelatih Arne Slot, dan kini Al-Ahly telah mengeluarkan dana untuk bisa mengakhiri kontrak dari Mahrez sehingga punya ruang finansial untuk bisa menawarkan kontrak besar untuk Mo Salah yang kini sedang fokus membela Mesir di ajang Piala Dunia. AC Milan incar Virgil van Dijk. AC Milan menjadikan Virgil van Dijk sebagai target utama pertahanan setelah merampungkan transfer dari Gonçalo Ramos. Zlatan Ibrahimovic mendorong petinggi klub untuk bisa mengajukan tawaran berani untuk bisa mendatangkan bek Belanda itu guna memimpin era baru di bawah Ruben Amorim. Peluang muncul karena Liverpool sedang merombak skuad, kehilangan Salah, Robertson dan juga Konate. Van Dijk ini di tahun terakhir kontraknya, jika gagal Milan bisa mengincar Gonçalo Inacio dari Sporting Lisbon seharga 40 juta euro sebagai alternatif.